Halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini. Seperti Anda lihat di sebelah kanan saya juga banyak jenis-jenis sepatu ya, berwarna-warni, macam-macam merek, mulai dari CD, Giro, Q-Walk, Shimano, FLR, Gaen, ya itu yang kami punya. Nah, banyak sekali ya, diantara misalnya cyclist, mereka itu ribut kalau mau membeli frame. Jadi begitu mereka mau membeli sepeda baru atau frame baru, ribut, riset sana sini, tanya sana sini. Tapi kalau soal sepatu seringkali nggak diperhatikan ya. Padahal sepatu itu tidak kalah pentingnya, bahkan teramat sangat penting ya. Kalaupun misalnya katakan misalnya mereka ingin membeli sepatu, mereka masuk ke toko, mereka ya juga nggak tahu sepatu mana yang cocok bagi kaki mereka, sehingga sewaktu mereka membeli karena mereka suka warnanya dan motif atau modelnya, tapi kalau dipakai akhirnya kesakitan dan akhirnya ya nggak bisa dipakai, karena kalau dipaksa pakai kakinya ya juga terlalu kesakitan begitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi nanti akan saya jelaskan, tapi oke lah, sebagai awal-awal dari episode kali ini saya akan bahas tip sepatu-sepatu mulai dari yang dasar dulu ya. Maksudnya apa sih sepatu yang basic itu? Sepatu basic, sepatu dasar itu sepatu yang apa? Ya tentunya kalau misalnya sepatu yang dasar itu pasti harganya murah ya, tidak terlalu mahal, jadi banyak orang bisa membelinya ya. Murah itu seberapa? Ya kisaran sekitar antara 800.000 sampai dengan di bawah 2 juta. Itu yang termasuk basic ya. Seperti apakah sepatu-sepatu basic itu? Nah, sepatu-sepatu basic itu seperti ini ya. Kalau misalnya Shimano atau ini FLR ya, ini adalah sepatu yang saya anggap sebagai sepatu-sepatu basic. Apakah sepatu basic ini dia mempunyai kriteria harganya terjangkau, yaitu tadi range antara 800 sampai di bawah 2 juta. Nah ini, kalau Shimano ini sekitar 1 jutaan, FLR ini malah yang seperti ini malah sekitar 850 ribuan ya. Dia tidak memakai embel-embel aksesoris apa-apa, cuman velcro aja ya, sangat basic. Kalaupun misalnya meningkat ada embel-embelnya, misalnya ada kayak penjepit begini ya, 1 jutaan lah, bisa dilihat dari sebagaimana kompleks ini ya, klipsnya ya. Nah ini ada klipnya, jadi ini sekitar ya 1 juta ke atas ya, tapi masih tergolong basic. Andai kata misalnya naik selevel lagi, misalnya dia mempunyai boa seperti ini ya, boa. Jadi nah sepatu ini akan pasti di atas 1,5 juta ya, karena ada boa sistemnya ya, sistem lacing boa ya, praktis sekali dan sangat bermanfaat. Nah ini pasti sekitar 1,5 jutaan. Oke. Selain itu fitur yang disebut basic tadi apa? Yaitu bagian sole di bawah ya. Kalau Anda perhatikan sepatu-sepatu yang di bawah 2 juta itu kebanyakan mereka terbuat dari polikarbonat ya, plastik, masih plastik. Jadi memang ini dipakai oleh beginner ya, supaya apa? Supaya memberi fleksibilitas ya, masih ada kayak kelenturan begitu ya. Kalau Anda beginner kan tidak perlu banter-banter ya, dan waktu kita sepedaan pun tenaganya kan juga belum terlalu kuat ya, jadi cukuplah
ya. Cukup sepatu-sepatu yang basic ini dengan sole polikarbonat, ya. Murah, harga terjangkau, nyaman dipakai, ya. Tapi kalau nanti Anda sudah meningkat levelnya untuk sepedaannya mulai kencang, ya, mulai memakai tenaga yang lebih maksimal, ya tentunya sepatu yang basic ini sudah tidak mampu, ya, sudah tidak mampu mengatasi lagi, sehingga malah menghalangi Anda untuk cepat, ya, untuk bergerak cepat. Nah, maka dari itu Anda harus naik ke sepatu yang levelnya intermediate, ya. Maksudnya apa yang levelnya intermediate? Yang levelnya intermediate itu adalah sepatu-sepatu yang sudah solnya, nah, berbahan karbon, ya. Oke, berbahan karbon, ya. Rata-rata sudah berbahan karbon, ya. Punyanya Giro ini karbonnya yang buat Easton karbon, ya. Hebat sekali ini sepatu Giro, ya. CD pun juga sudah karbon, luar biasa, ya. Nah, ini adalah sepatu yang level-level intermediate ke atas, ya. Nah, apa yang membedakan sepatu-sepatu karbon ini? Kan pilihannya kan banyak. Ternyata karbon itu juga ada grade-nya, ya. Jadi seperti kalau misalnya Anda memberi frame sepeda, stiffness-nya berapa? Stiff enggak? Nah, di sepatu juga begitu. Jadi stiffness-nya berapa? Anda bisa baca. Jadi misalnya kalau ini Shimano, ini karbon stiffnya 10, ya. Wow, stiffness-nya 10 berarti ya cukup tinggi, ya. Jadi sepatu ini cukup memberi pijakan yang kuat, ya, atau memberi stiffness, jadi nggak lentur, ya. Jadi sewaktu Anda akselerasi atau naik gunung, nanjak, atau yang membutuhkan daya dorong yang lebih, sepatu ini akan menunjang, ya. Makanya sepatu ini kalau di Shimano itu ada kodenya RC. RC itu artinya racing, ya. Oke, racing. Jadi ini memang cocok untuk racing, ya. Stiffness-nya 10. Nah, di Shimano itu juga ada yang levelnya lebih tinggi lagi, yaitu Spire, ya. Ini stiffness index-nya sudah mencapai 12, ya. Lebih tinggi dari ini, dan tentunya harganya mahal, sudah hampir 3 juta ke atas, ya, karena karbonnya. Dan teknologi boa lacing-nya juga ada 2, ya. Jadi ini semua menunjang untuk Anda memberi daya dorong lebih, ya, untuk intermediate ke atas, bahkan advance, ya. Merek-merek lain pun tidak kalah canggih, ya, teknologinya, seperti Giro Tackless ini, ProLite Tackless. Ini sepatu yang sangat istimewa. Beratnya sangat ringan sekali, 190 gram. Luar biasa ini, ya. Dan karbonnya pun Giro Advance Concept. Dia tidak tulis stiffness berapa, tapi kalau sesuatu disebut konsep, itu artinya mereka membuat ini dengan level yang tertinggi, ya. Ini Giro ProLite Tackless ini. Ini sepatu pro yang luar biasa, sangat stiff sekali, ya. Sangat stiff sekali ini karbonnya ini. Dan memang benar, ketika ada customer, saya rekomen untuk pakai ini karena dia, saya lihat sepedaannya begitu kencang, ya, dan powernya lumayan gede. Ketika saya rekomen pakai ini aja coba, ternyata dia suka sekali karena menunjang daya gedornya dia untuk ke depan, ya. Jadi jangan menyepelekan sepatu, ya. Ini sepatu yang level advance ini, Giro Tackless, ya. Jadi seperti ini Garin juga, ini karbonnya, ya, juga sangat istimewa, ya, sangat istimewa. Oke, jadi dari segi harga, dari segi karbon sole, terus
Bagaimana dengan bentuknya? Nah, ini yang agak susah juga karena masing-masing kita mempunyai bentuk kaki yang berbeda. Ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya lebar, ya. Dan kebanyakan dari kita ini orang Asia, sebetulnya kakinya kita itu lebih cenderung ke lebar, bukan cenderung ke panjang, ya. Cenderung ke lebar, ya. Jadi Shimano sudah mengerti soal itu, makanya dia membuat wide, ya, wide. Oke. Dan ditiru juga oleh CD. CD juga mempunyai seri yang namanya Mega, ya. Jadi untuk mereka yang kakinya lebar-lebar di bagian depan itu, lebar. Ini CD Mega, ya. Jangan salah pilih, ya. Jadi kalau seandainya sepatu kaki Anda ternyata lebar, tapi Anda memilih CD yang standar. Maksudnya standar yang ukuran Eropa yang biasanya orang kakinya itu panjang-panjang. Ya tentunya saya jamin waktu Anda pakai nggak lama akan, aduh sakit sekali ya. Di bagian mana? Ya itu di bagian depan saya kayak diremes gitu kakinya. Ya jelas saja sepatu Anda salah beli. Harusnya Anda membeli yang seperti Shimano ini yang lebar-lebar depannya, ya. Apakah ada obat misalnya? Maksudnya kalau misalnya saya beli CD, saya beli 1 atau 1,5 nomor lebih panjang gitu. Saya rasa itu nggak membantu ya, karena kalau kaki Anda lebar ya harus memilih yang sepatu yang lebar, ya. Oke. Nah, seperti Garin ini bahannya unik ya, walaupun sepatunya kelihatannya panjang, tapi sebenarnya ini enak sekali juga dipakai untuk orang yang kakinya lebar-lebar. Ini sangat comfortable, ya, Garin, sangat comfortable, ya. Nah, terus karbon, bentuk, warna-warna. Nah, ini juga, ya, makin tahun atau makin kekinian nih sepatunya sekarang sudah banyak warna ya. Kalau dulu misalnya 3-4 tahun yang lalu warnanya basic. Kalau enggak hitam ya putih, abu-abu ya. Sekarang warnanya macam-macam. Ada warnanya seperti ini, warna orange, bahkan Giro yang paling berani ya, dia mengeluarkan warna-warna metalik seperti ini ya. Seperti ini warna-warna. Ya, warna-warna. Jadi sepatu ini bukan sekedar barang yang biasa, tapi akhirnya dibuat semacam fashion statement gitu. Ya, seperti jersey. Ya, mereka color coordinate antara sepatu, jersey dan helm ya. Luar biasa. Jadi sehingga sekarang ini kalau kita lihat di jalan-jalan, cyclist itu tidak hanya sekedar mancal begitu saja, tapi mereka itu goes dengan berdandan ya. Yang cewek pun berdandan sangat cantik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang laki-laki pun tidak kalah ya, mulai dari ujung kepala juga sampai ujung kaki, bahkan frame warnanya ya juga semua di custom sesuai dengan kehendakmu, kehendak kita semua, custom color coordinated ya. Nah, ini semua tentang sepatu. Nah, terus Anda bertanya, nah sepatu apakah yang cocok untuk saya? Nah, tanya dulu sendiri kepada Anda, level bersepeda Anda itu level apa? Berapa lama Anda bersepeda? Kalau masih baru, ya beli aja dulu yang basic. Apa itu tadi yang basic? Price, value, terus sole-nya yang polikarbonat. Coba aja dulu itu. Mungkin setelah 3, 4, 6 bulan dan Anda sudah mulai leluasa, sudah mulai pinter bersepeda, dan Anda kepingin upgrade, cari yang intermediate, yaitu yang bahannya sudah karbon. Dan yang terpenting, pastikan selalu apakah kaki Anda itu lebar atau panjang gitu.
Sesuaikan dana pokoknya, jangan memaksa untuk membeli sesuatu yang mahal, tapi akhirnya Anda keluar dari toko dengan aduh berapa itu uangnya. Ya, sesuaikan. Oke? Saya rasa itu saja ya. Masalah nanti misalnya sepatu itu mahal atau enggak, ya tentunya semua barang-barang di sepeda kalau mahal pasti ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang istilahnya yang spesial. Nah, sepatu ini retail 4 jutaan lebih ya, pasti ada sesuatu yang spesial ya. Ya ternyata memang iya. Ini sepatu kayak keripik, ringannya kayak keripik, tapi karbonnya luar biasa dahsyat stiffness-nya. Oke. Semoga Anda tidak salah pilih waktu Anda mau berbelanja sepatu setelah lihat video ini. Terima kasih.